Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadaratil mukarram wal muhtaram, ma'asyiral muslimin wal muslimat fi ayyi makan. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan beberapa hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimana pada kali ini saya akan membahas bab miyah atau bab tentang air. Al-hadisul awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil bahri, daripada laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, laut itu suci airnya, lagi halal bangkainya. Akhrajahul arba'ah wa ibnu Abi Syaibah wal labzu lahu wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi. Pada hadis pertama ini dijelaskan mengenai air laut. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, air laut itu suci airnya, lagi halal bangkainya. Mengapa laut bisa dikatakan suci airnya? Kita sama-sama tahu bahwa laut itu secara ukuran, ya, jumlahnya itu banyak, melebihi 20 lah. Dan ukuran air bisa dikatakan air yang suci, lagi menyucikan, selama dia belum terjatuhi najis, ukurannya itu harus 20. Laut itu lebih dari 20. Artinya, kalaupun air laut kejatuhan najis atau kejatuhan kotoran, maka airnya tetap dikatakan suci. Lalu bagaimana dengan bangkainya? Ya, bangkai laut itu halal. Apa nih bangkai laut maksudnya? Ya, ikan-ikanan. Tapi kita juga harus pilih-pilih. Tidak semua hewan yang ada di laut itu boleh kita makan. Ya, ikan-ikan yang diperbolehkan banyak, tapi ada juga ikan yang tidak diperbolehkan. Seperti ikan paus, ya, ikan hiu, ya, dan lain sebagainya. Al-hadits tsani wa an Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air yaitu suci, tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Akhrajahu tsalatsah wa sahhahu Ahmad. Pada hadis kedua ini dijelaskan bahwasanya asal daripada air yaitu suci. Air itu suci asalnya selama belum ada yang menajisinya. Contoh, kita punya air minum, air aqua, air botol, ya. Asalnya adalah suci. Tapi ketika air itu misal kita taruh serbuk minuman sehingga dia berubah warnanya dan rasanya, apakah air itu bisa dikatakan suci? Tetap suci, tetapi tidak menyajikan. Lalu bagaimana kalau ada air 2 kula, dia kejatuhan najis atau kejatuhan sesuatu yang menyebabkan dia berubah warnanya, rasanya, dan baunya? Maka air itu tidak bisa dikatakan air suci. Apalagi kalau yang menajisinya itu adalah kotoran, maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Al-hadits ats-tsalits wa an Abi Umamah Al-Bahili qala, dari Umamah Al-Bahili beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air tidak dinajisi oleh sesuatu. Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Kecuali merubah ia atas baunya, rasanya, dan juga warnanya. Ya. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Hadis ini rasanya masih berkesinambungan dengan hadis sebelumnya bahwa asal air adalah suci selama belum ada yang menajisinya. Kalaupun ia sudah dinajisi, ketika ia berubah warnanya, rasanya, baunya, maka ia sudah tidak bisa dikatakan air suci lagi mensucikan. Ya, contoh, misal air kolam di rumah kejatuhan bangkai tikus, sehingga air tersebut berubah warnanya menjadi agak keruh, terus juga baunya menjadi bau bangkai, ya, maka air tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Walil Baihaqi, ya ini penguat ya dikit daripada hadis yang ketiga tadi. Al-ma'u tahirun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fihi. Dari Baihaqi, apa kata beliau? Air itu suci, kecuali berubah daripada rasanya, atau baunya, atau warnanya dengan najis yang jatuh ke dalamnya. Hadis riwayat Baihaqi ini menggunakan lafaz au pada redaksinya, yang artinya tidak mesti ketiga-tiganya berubah daripada air yang kejatuhan najis. Bisa salah satunya. Misal, hadis tersebut kejatuhan najis, kejatuhan sesuatu yang menajiskan. Yang berubah hanya baunya saja, warna dan rasanya tidak berubah. Maka air tersebut tetap dihukumi najis. Kalau tadi hadis Umamah Al-Bahili, dia harus berubah tiga-tiganya. Warnanya, baunya, juga rasanya. Kalau hadis Baihaqi ini, ya bisa berubah salah satunya saja yang berubah, maka air tersebut sudah dapat dikatakan air yang tidak suci lagi mensucikan. Hadis yang kelima, hadis yang terakhir dalam pembahasan kajian hadis kita pada kali ini. Wa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'a kullataini lam yahmil al-khabath." Apabila air jumlahnya dua kulah dan tidak kemasukan akan yang bernajis, wa fi lafzin lam yanjus, dan pada lafaz yang lain dikatakan tidak najis. Akhrajahul arba'ah wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Seperti yang saya katakan di awal bahwa ukuran air bisa dikatakan tidak najis ketika dia kejatuhan najis, yaitu dua kullah. Seperti halnya air laut. Air laut karena dia ukurannya lebih dari dua kullah, maka dia tidak dihukumi air yang najis. Airnya tetap dikatakan suci. Jadi kalau teman-teman di rumah punya bak penampungan air, terus ukurannya itu melebihi dua kullah atau pas dua kullah, insya Allah ketika kejatuhan najis, ya selama dia belum berubah warnanya, rasanya, dan apa namanya itu baunya, ya maka air tersebut masih boleh digunakan untuk bersuci. Ya, baik teman-teman, ya kita cukupkan dulu ya kajian hadis kita di bab Miyah hadis 1 sampai 5 pada kitab Bulughul Maram. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya hadis 6 sampai 10 masih tentang air. Pantau terus channel saya. Insyaallah kita akan sama-sama mempelajari dan mengkaji hadis. Semoga ini bisa menjadi manfaat
ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.